Beralih ke Jayapura, pemirsa, korban banjir dan longsor di Papua terus bertambah. Tercatat 82 orang meninggal dunia dan 74 orang masih dinyatakan hilang. Catatan dari beberapa pihak mengatakan banjir di Papua bukan hanya faktor alam, tetapi ada campur tangan manusia yang tidak memperhitungkan pembangunan terhadap keselamatan lingkungan. Pencarian terhadap korban banjir bandang di Sentani, Jayapura, Papua terus dilakukan. Polisi harus mengerahkan 15 anjing pelacak atau pasukan K9 untuk membantu mencari korban yang masih tertimbun material banjir. Ketika terjadi bencana itu mereka masih mendengarkan teriakan-teriakan. Dimungkinkan tetangga atau saudaranya ini tidak jauh dari TKP sehingga kehadiran K9 ini sangat dibutuhkan. Ternyata sangat efektif dengan kehadiran K9 untuk mendapatkan para korban bencana. Dari data sementara, setidaknya 74 orang masih dinyatakan hilang. Sementara data meninggal tercatat 82 orang, 26 orang sudah berhasil diidentifikasi. Sebagai sebuah bencana, banjir terjadi karena faktor alam. Namun di balik bencana banjir yang melanda Sentani, terselip campur tangan manusia yang disinyalir menjadi pemicu banjir. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkapkan banjir di Papua salah satunya disebabkan oleh penebangan liar untuk area perkebunan. Kawasan hulu itu banyak yang telah beralih fungsi dari kawasan konservasi hutan, kemudian beralih ke perkebunan. Nah, ini perlu sebuah solusi yang terintegrasi yang bisa juga berjangka waktu panjang. Hal senada disampaikan Wakil Presiden. Faktor kerusakan lingkungan akibat penebangan ilegal menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di Papua. Di Papua, di Sulawesi Selatan, di Jawa Timur, di Kalimantan, di Aceh, ini terjadi hal yang sama. Bahwa merusak lingkungan hutan itu menyebabkan banjir. Ini bukan saja KLH, Pemda setempat, Bupati setempat, polisi kehutanan, itu semua berfungsi. Karena apapun aturan ini bukan KLH, tapi oleh Bupati tidak ditangani dengan baik, oleh Gubernur tidak baik, itu kan terjadi di Indonesia seperti ini. Karena itu kan tugas kita bersama. Wakil Presiden mengingatkan semua pihak, baik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mencegah kerusakan lingkungan. Manusia dan lingkungan adalah hal yang tak terpisahkan. Tujuan manusia melakukan pembangunan adalah baik demi peningkatan perekonomian rakyat. Namun, pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak mempertimbangkan kerusakan lingkungan justru menjadi senjata makan tuan. Di Papua, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memprediksi pembangunan yang tidak disertai analisis dampak lingkungan menjadi pemicu terjadinya banjir bandang. Kalau terjadi banjir, gunung itu akan terjadi erosi. Nah, dampak dari erosi itu lari ke bawah, menembak perumahan yang ada di bawah. Yang saya lihat di pantai juga ada. Itu tapi saya pikir itu melewati sungai. Kedepan LIPI berharap pembangunan yang dilakukan juga mempertimbangkan faktor lingkungan selain faktor ekonomi. Tim Liputan Transmedia.